Ahli psikologi forensik dan ahli pidana dihadirkan dalam sidang 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah hal digali mulai dugaan pelecehan kepada istri Verdi Sambo hingga perencanaan pembunuhan Yosua. Ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani menilai cerita Putri soal dugaan pelecehan di Magelang dianggap cukup detail dan memenuhi 7 indikator keterangan yang kredibel. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Ahli juga mengungkap ketakutan Putri Chandrawati kepada Verdi Sambo hingga muncul skenario pelecehan di rumah Duren 3, Jakarta Selatan. Itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya itu ada tangisan. Namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Sementara ahli hukum pidana, Alfi Sahari menjelaskan, dalam pidana pembunuhan berencana, ada waktu yang cukup untuk memikirkan dan memutuskan apakah akan melakukan atau tidak melakukan pidana. Poin perencanaan inilah yang menjadi sisi pemberatan dari pembunuhan yang dilakukan. Kenapa ditekankan di situ adalah berencananya itu. Artinya si petindak ini ada interval waktu dia untuk berpikir, untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi ada interval waktu dia untuk berpikir, oh saya lakukan atau saya tidak lakukan. Beda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba. Dia akan bersifat irasional. Kalau ini kan keadaannya, karena itu post factumnya itu harus menjadi fakta yang baik, terima kasih ahli. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua selanjutnya akan menghadirkan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Tim Liputan Kompas TV. Sidang perkara nomor 700. Saudara ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kemarin sempat memeriksa psikologi istri Verdi Sambo. Soal kesaksian ahli kemarin kita akan bahas bersama ahli atau pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mas Reka, Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, Mas Reza, sebenarnya kita bertiga kan kemarin sudah ngobrol ya berkaitan dengan jalannya sidang, dan di bagian akhir kemarin kita ngobrol di Breaking News Kompas TV, saya akan nanya ke Mas Reza, tebakan Anda gitu kira-kira akan berjalan seperti apa, dan Anda mengatakan ada kemungkinan loh ini bisa jadi meringankan, padahal kan kalau jaksa penuntut umum menghadirkan seorang saksi ahli itu untuk memberatkan terdakwa. Saya melihat tuh akhirnya tebakan Anda menjadi sedikit kenyataan begitu ketika ahli psikologi forensik yang dihadirkan kemarin mengatakan keterangan-keterangan berkaitan dengan adanya pelecehan seksual bisa saja kredibel. Anda bisa menjelaskan ini, Mas Reza? Ya, sebagaimana yang kita ramalkan tempo hari ya, situasinya menjadi paradoks bahwa pihak yang dihadirkan oleh ahli pihak yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum justru bekerja atau menyampaikan informasi yang bertolak belakang dengan mindset jaksa penuntut umum pada kebiasaannya. Iya. Kalau saya ingin mengatakan bahwa pada sejumlah penjelasan tentang profil kepribadian terdakwa, saya tidak memahami konteks temuan itu apa. Kalau kita kaitkan ini dengan pasal 340 pembunuhan berencana, lantas temuan-temuan berupa profil atau profiling itu mau kita maknakan sebagai apa? Apakah terdakwa A dengan kepribadian sedemikian rupa meneguhkan dakwaan bahwa mereka memang pantas nantinya divonis bersalah dengan status sebagai pelaku pembunuhan berencana? Ataukah temuan-temuan itu ingin dimaknai sebaliknya? Justru
gambaran atau potret psikologis atau profil kepribadian terdakwa mematahkan dakwaan jaksa. Nah, konteks itu yang saya tidak bisa pahami. Jadi dengan kata lain, temuan ahli itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh kedua pihak. Bisa saja ditafsirkan atau dinarasikan sebagai sesuatu yang menguntungkan dan sekaligus merugikan pihak yang lain. Menurut saya begini. Oke. Kang Asep, kalau kan saya bukan hakim ya, Kang Asep ya, tapi saya mencoba menempatkan diri menjadi majelis hakim di sidang kemarin gitu. Selama ini kan mungkin dari keterangan atau apa dan segala macam meragukan, bahkan saksi-saksi kunci ini, para terdakwa ini juga meragukan dalam keterangannya, paling tidak saya menangkap begitu. Tapi ketika saksi ahli kemarin, terutama psikologi forensik, mengatakan ini ada kredibelnya keterangan-keterangan berkaitan dengan pelecehan seksual yang kemudian kita lihat ini terus dicoba diungkap sebagai motif begitu, sampai kemudian Ferdi Sambo harus melakukan tindakan di luar nalar begitu, membunuh begitu. Nah, hakim melihatnya seperti apa? Jujur, kalau saya sebagai hakim kan saya jadi berpikir, oh kredibel ya gitu ya. Jadi ada kemungkinan jujur, kira-kira begitu kan, Kang? Saya sebagai orang awam aja begitu. Tapi begitukah jalan pikiran hakim atau di dalam persidangan ini seperti apa? Ya, pikiran harus logis, harus gampang dicerna oleh publik gitu kan, harus sejalan. Ya, tadi saya nyambung dari pernyataan Pak Reza ya. Satu, gini, kan kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu adalah keterangan ahli. Walaupun hakim tidak terikat oleh keterangan ahli ya, sekarang itu salah satu alat bukti. Nah, ketika dakwaannya adalah 340, yang dibuktikan adalah unsur-unsur 340 ya, atau 38 atau pasal lain untuk FS. Nah, ketika salah satu ahli mengatakan soal kata kredibel untuk keterangan di tempat lain, yaitu menyangkut, saya ikut terminologinya FS ya, perkosaan, penganiayaan, kemudian dibanting 3 kali. Saya kira ya kredibel untuk itu, itu bukan, kalau dilihat kacamata hukum ya itu bukan masalah hukum, karena di dakwaan nggak ada, itu masalah lain. Jadi menurut saya ngapain ahli ngomong yang begituan, ya karena dia silakan aja proses. Tapi kan kalau itu diproses, pertama itu sudah dinyatakan SP3 oleh Pak Andi itu di Barreskrim. Kedua, kalau bahasa hukumnya lagi, selama itu tidak jadi putusan BHT, apalagi belum jadi berkas, ya itu bukan fakta hukum gitu kan. Jadi ngomongin kredibel yang memang tidak ada dalam dakwaan. Jadi benar kata Bang Reza, ngapain jaksa menghadirkan ahli yang tidak berkaitan dengan dakwaan, kan harusnya mendukung dakwaan gitu. Tapi kita hormatilah kalau siapapun ahli menjelaskan tentang apapun di situ. Toh hakim juga tidak terikat. Jadi kalau saya hakimnya ya kesampingkan masalah kredibel, kok pernyataan kredibel untuk pernyataan yang bersangkutan ada kejadian di Magelang itu kan. Tapi menurut ya walaupun katakan nanti dipakai oleh terdakwa FS, PC melakukan perbuatan itu, sekali lagi seringkali berulang-ulang, perbuatan melawan hukum harusnya dengan proses hukum, bukan dengan cara perbuatan melawan hukum. Kan kejanggalannya banyak. Seorang petinggi diperkosa, dibanting, jangan bilang-bilang. Loh, teman saya aja, tetangga kita yang di RT RW ya pasti ke puskesmas minimal gitu kan, apalagi setingkat itu gitu. Jadi kan apalagi toh tidak diselesaikan. Nah, waktu yang begitu panjang main badminton dulu, main segala macam kan lucu. Kalau jangankan istri saya, pacar saya digituin, kepalanya saya jedor langsung. Ya. Nah, hal semacam ini yang kemudian jadi kita tempatkan lagi bahwa kasusnya persidangan adalah soal pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Oke, Mas Reza, kalau dari persidangan kemarin itu juga sempat terungkap, apa istilahnya itu, profiling begitu ya, karakter dari masing-masing terdakwa kan sempat terungkap. Misal Ibu PC itu sangat tergantung pada orang yang care terhadap dirinya. Kuat Ma'ruf, dia nggak sulit untuk dipengaruhi begitu. Ferdi Sambo juga adalah begitu, dan itu sempat mengemuka dan kemarin kita dengarkan begitu dari ahli psikologi forensik. Apakah karakter ini kemudian juga saya menempatkan diri saya sebagai penonton, karakternya begitu ya, berarti ada kemungkinan dia jujur. Misalnya dalam hal Kuat Ma'ruf begitu, ketika dia memberikan tanggapan, apakah saya ini suka berbohong atau apa, ternyata enggak gitu, dia bisa jujur dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini tuh apakah berhubungan sedemikian rupa dengan
perilaku seseorang yang bisa saja kan menurut saya berbeda dari karakternya begitu karena situasi tertentu. Mas Reza. Inilah tanda petik resiko negatif ketika assessment ditujukan semata-mata untuk melakukan profiling. Artinya untuk mendapatkan potret tentang kepribadian dan kecerdasan, tapi pali temalinya dengan peristiwa kejahatan tidak terbangun. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau hasil pemeriksaan kemarin itu disebut sebagai profiling, maka kita ingin mengkategorikan ini sebagai profiling yang mana? Criminal profiling ataukah victim profiling? Memahami bahwa 5 orang tersebut berada pada posisi sebagai pesakitan alias terdakwa, maka sudah sepatutnya hasil pemeriksaan kemarin itu kita anggap sebagai, sebutlah, criminal profiling, yaitu potret kepribadian dan kecerdasan pelaku, tanda petik pelaku kejahatan, criminal profiling. Tetapi keterlibatan Apsifor dalam kasus ini berawal justru dari rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang saat itu menyimpulkan diduga kuat sudah terjadi kekerasan seksual. Dengan simpulan macam itu, Komnas HAM dan Komnas Perempuan lantas merekomendasikan Mabes Polri untuk mendalami dugaan kuat kekerasan seksual. Dengan rekomendasi sedemikian rupa, justru assessment atau profiling yang dibangun akan terarah PC diposisikan sebagai korban. Jadi yang dihasilkan kemarin seolah-olah adalah victim profiling alias potret kepribadian dan kecerdasannya korban. Itu yang tadi saya katakan, ini konteksnya tidak jelas. Kita sedang berhadapan atau sedang disuguhkan dengan offender profiling, criminal profiling, ataukah kita sedang disuguhkan hasil laporan pemeriksaan tentang victim profiling. Itu yang saya tidak bisa pahami. Tapi terlepas dari itu, menurut saya, temuan-temuan yang disampaikan ke Majelis Hakim kemarin sifatnya baru sebatas potret umum saja. Yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim, menurut saya sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa memahami psikologi orang yang melakukan kejahatan. Diduga melakukan atau didakwa melakukan kejahatan. Nah, potret kepribadian, potret kecerdasan yang sifatnya umum itu niscaya tidak akan bertali temali secara langsung dengan dakwaannya. Tidak ada sebuah relasi yang spesifik dan definitif mengapa seseorang dengan kecerdasan di atas rata-rata melakukan atau tidak melakukan pembunuhan berencana. Itu tidak terjelaskan. Hanya sebuah potret kecerdasan titik, tapi relasinya dengan pembunuhan berencana tidak terjelaskan. Apakah kecerdasan yang sangat tinggi itu mendorong atau justru menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana. Demikian pula dikaitkan dengan potret apakah seseorang itu berkategori sebagai pembohong atau tidak pembohong. Mari kita pahami sama-sama dan saya yakin kita sepakat. Tidak ada orang yang tidak pernah berbohong. Dan tidak ada orang yang selalu berbohong. Jadi dengan kata lain, ketika seorang terdakwa dikatakan Anda bukan tipe pembohong, katakanlah demikian, apakah bisa dipastikan bahwa orang ini 24 jam sehari seumur hayatnya tidak akan berbohong? Kan tidak mungkin pula kita pahami dengan sesederhana itu. Itu sebabnya, lagi-lagi saya ulangi. Satu, saya tidak memahami ini profiling apa yang sedang kita kunyah ini. Offender profiling kah? Atau victim profiling kah? Itu satu. Yang kedua, saya tidak bisa memahami relasi kausal, relasi yang sifatnya spesifik, definitif, sebab akibat antara potret kepribadian dan gambaran kecerdasan itu dengan peristiwa pembunuhan atau perilaku pembunuhan berencananya, saya tidak pahami. Oke. Anda setuju, Kang Asep, dengan analisa dari Mas Reza? Apakah Majelis Hakim memahami juga nih hal-hal semacam ini sedemikian rupa sehingga mungkin sekali lagi para keterangan saksi ahli betul-betul dilihat, didengarkan saja dan tidak akan tergantung keputusannya nanti pada hal-hal semacam ini. Majelis Hakim tetap mencari hal-hal lain selain dari keterangan saksi ahli ini. Kang Asep. Masih di mute, Kang Asep? Sangat setuju, 100%. Ya. 1000 malah gitu kan, harus ngebedain victim sama profiling itu kan. Jadi persidangan itu harusnya yang menjelaskan tentang apa yang diperbuat dia secara keilmuan Mas Reza atau yang lebih paham Mas Reza kan. Jadi jangan menjelaskan kemana-kemari, apalagi kejelaskan tadi yang
di Magelang sana harusnya jelaskan yang kejadian waktu kejadian di situ gitu. Itu yang memang harus dilakukan. Tapi hakim kan tadi bilang tidak terikat oleh keterangan ahli. Karena keterangan ahli itu satu alat bukti, apalagi tidak bersesuaian, apalagi tidak menjelaskan fakta. Kan hakim itu harusnya ketika sekali lagi 180 KUHP itu mengatakan ahli itu dihadirkan untuk menjernihkan persoalan. Nah, persoalan seperti ini ya, siapa yang melakukan pembunuhan? Siapa saja kan, tidak satu kan. Nah, tapi kan nanti kan harus dijelaskan kalau Eliezer itu melakukan karena apa, kalau FS melakukan karena apa, bla bla bla. Ini menjelaskan masing-masing soal bohong dan melakukan tindak pidana, itu dua hal yang berbeda yang dikatakan Mas. Orang melakukan tindak pidana bisa aja sedang tidak bohong gitu, tapi sebaliknya juga sedang bohong bisa juga melakukan tindak pidana. Itu juga yang memang harusnya dijelaskan di situ ketika memang kejadiannya. Kan kita selalu kalau hukum bicara locus tempus, jadi locus tempusnya adalah yang dakwaannya apa, yaitu pembunuhan. Nah, kita melakukan pembunuhan ini apakah pembohong ya, atau juga karena terpaksa atau karena perintah jabatan. Kalau perintah jabatan nanti Mas Kaisang lebih tahu lah ya, atau sekolah itu yang di situ dijelaskannya. Jadi sekarang paham kenapa Eliezer melakukan ini, kenapa Sambo melakukan ini, kenapa PC melakukan ini, kenapa KM melakukan ini, RM melakukan ini. Jadi harusnya bicaranya bukan profilnya dari awal sampai akhir atau siapa dia, gitu kan. Apa yang dilakukan dia saat itu. Nah, mungkin itu dunianya Mas saya ngerti kan, saya tidak bisa memahami itu kan ilmunya beliau gitu kan. Ya, oke. Baik. Nah, hal semacam inilah yang mungkin menjadi pemahaman kita ketika kita kemarin melihat jalannya sidang. Kang Asep sedikit lagi ya, berkaitan dengan ahli pidana yang kemarin hadir. Saya rasa juga benar juga tebakan dari Kang Asep ketika saya tanyakan kemarin dalam Breaking News Kompas TV menjelang jalannya sidang, apa yang akan dihadirkan atau diharapkan dari seorang ahli pidana begitu berkaitan dengan kepastian-kepastian berencana atau tidak sebuah tindakan kriminal begitu, dan itu dijelaskan gamblang. Saya malah udah dapat itu dari Kang Asep jauh hari sebelum sidang kemarin berlangsung dan sama begitu. Nah, ini akan menguatkan. Anda melihat dari saksi ahli pidana, ahli hukum pidana ini Kang Asep sama semua dengan apa yang menjadi jalan pikiran atau analisa Kang Asep selama ini? Yang pertama catatan saya, kalau saya dulu zaman hakim tidak pernah mau dihadirkan ahli hukum. Kecuali ahli hukum Mas Reza itu boleh, karena dibuktikan itu fakta peristiwa kejadian, bukan hukumnya. Ajas hukum mengatakan ius suryanovit, hakim dianggap tahu hukum. Terlepas hakimnya bodoh, pinter dan itu urusan lain, karena itu bukan acara kuliah hukum. Kalau dunia luar hukum seperti psikologi dan sebagainya, kita nggak belajar, hanya psikologi hukum itu juga sedikit kan. Tapi kita ngerti beberapa teman suka menghadirkan itu. Tapi kemarin menarik satu catatan saya, ya kuliah lah, anggap kuliah, tapi juga ada pertanyaan yang konyol lagi kan. Ternyata tidak bisa ngebedain pasal 55 dan pasal 56. Tapi ahli hukum dengan senyumnya saya ketawa-ketawa ya, seharusnya setingkat ya saya nyebut aja penegak hukum ya. Nanyanya ketahuan, kan saya awal-awal di Kompas saya katakan hati-hati. Kata membantu dan penyertaan dua hal berbeda ya. Kalau turut serta di 55 tapi membantu di 56. Tapi kemarin kena skakmat bener tuh. Jadi kalau kemarin balik ke pertandingan ya Messi menggolkan lagi, ada gitu kan, karena proses hukumnya nanyanya kok belepotan gitu, akhirnya habis gitu kan. Satu itu. Kedua saya berbeda dengan, tapi kita hormati ya perbedaan itu nggak ada masalah. Kalau tapi ujungnya sama, saya dengan penasihat hukum bahwa ya memang harus bebas, ada alasan penghapus. Kalau saya justru bukan di pasal 48, selalu saya katakan pasal 51. Kalau pasal 48 itu penghapusan pidana itu ya karena keterpaksaan. Nah, keterpaksaan itu ada serangan. Nah, kalau saya selalu itu perintah jabatan, tidak ada pilihan lain. Nah, ketika ada pilihan lain atau keterpaksaan, bukan dunia saya yang harus menjelaskan, dunianya Mas Reza yang harus menjelaskan. Nah, ini pentingnya psikologi forensik itu ya. Jadi ketika kejadian yang diperintahkan itu bisa melakukan perbuatan apapun, kami tidak ngerti. Yang tahu adalah dunianya Mas Reza, dunia forensik. Jadi nanti entah siapapun yang dihadirkan, nanti ahli psikologi dari pihak itu, ya pihak terdakwa atau termaksud ya dia akan menjelaskan bahwa kalau saya sekali lagi, justru bukan pasal 48. Kalau pasal 48 itu kan terpaksa. Terpaksa itu hukum harus ada serangan. Walaupun ujungnya sama, harus dibebaskan gitu kan. Kalau saya sebebaskan tidak dapat pidana itu karena apa? Karena dia perintah jabatan. Nah, di sini agak saya sependapat dengan psikolog kemarin itu, karena dia seorang tunduk patuh. Kalau dilihat itunya seorang tunduk patuh taat melaksanakan perintah. Karena melaksanakan perintah, dia tidak pilihan. Nah, itulah yang memang kewenangannya dunia disiplin ilmunya Mas Reza, bukan kami. Itulah yang akan menguatkan kami, sehingga menurut saya
tidak dapat dipidana, harus dibebaskan. Eliezer di situ mainnya. Tapi jangan selalu mengatakan nih, perlu saya berkali-kali, mungkin ratusan kali. Oh itu kan perbuatan terlarang. Betul, membunuh, menganiaya itu terlarang. Cuma mereka suka lupa di buku 1 tuh ada alasan peringan, alasan penghapus. Nah penghapus tadi karena terpaksa, yang ahli kemarin ya, itu di situ. Kedua karena undang-undang, ketiga karena perintah jabatan. Saya sering kali, nah ini akan menjadi sejarah hukum ya. Sekali lagi sejarah hukum terutama para ahli hukum yang memang tahunya cuma pasal 48. Ternyata pasal 51 ini hanya harus menjelaskan adalah disiplin ilmunya Mas Reza. Jadi sekali lagi kelak akan paham. Jadi kalau mereka baca buku-buku lama Belanda ya, apalagi azasnya, apalagi lahirnya pasal 51 akan paham. Tapi selama ini di kalangan para ahli hukum, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kan sekali tentang ayo diskusi dengan saya, tapi mohon maaf ya harus dengan bahasa Belanda karena kita masih berlaku bahasa Belanda, itu pasal 51 ada azasnya bahasa Latin. Saya kira itu selalu mengatakan kalau nggak terpaksa, oh nggak bisa, dia berhak menolak. Berarti dulu kalau situasi sedang tidak memungkinkan itu sekarang bukan dunia kita, dunia psikolog, dunia psikiater, saya nggak ngerti. Nah itulah pasal 51, minta jabatan tuh anak buah tidak ada pilihan lain, ya dia harus melakukan itu. Kalau enggak itu, ya dia juga sama akan dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan. Nah itu sekali lagi kita tidak paham dunia itu, yang paham dunia itu adalah psikolog. Contoh pasal 51 kalau ini sampai berhasil, ya saya bilang kalau sampai dibebaskan, sejarah hukum akan nampak bahwa siapa yang memberikan keterangan ahli menjelaskan itu kelak. Jadi ini pembelajaran bagi semua para ahli hukum di Indonesia supaya belajar itu. Ini saya kira Eliezer itu menarik sekali loh untuk di Fakultas Hukum memberi pencerahan kepada mereka-mereka yang tidak paham pasal 51. Tapi terlepas dengan kemarin ahli hukum dia menggunakan pasal 48, kayak kita hormati lah itu. Ya, oke. Kita simpan sedikit apa yang menjadi analisa dari Kang Asep berkaitan dengan peristiwa pembunuhannya, terutama dari Eliezer yang berada di bawah perintah jabatan begitu, sesuai dengan sebetulnya undang-undang ini. Nanti kita akan segera bahas. Tapi saya harus jeda dulu untuk minta komentar dari Mas Reza setelah ini. Tetap bersama kami. Ya.